into a ring of fire, and I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Terubah dengan tekanan. Jadi batuan metamor sudah seperti itu, berarti sudah terubah ya. Jadi metamor tekanan rendah. Bahasa ini spreadotet itu adalah proses metamor. Proses metamor tekanan rendah dengan temperatur juga yang rendah. Ya, berubah batuan yang tadinya jadi ultrabasa itu spreadotet itu jadi seperti itu. But the fire went wild. Oh, and I fell into a burning ring of fire. Went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire. Ya, posisi kita sekarang ada di sini. Jadi letusan metamorf di sini. Kita kurang lebih sekitar 300 meter dari 400 meter dari restorasi letusan. Nah, kalau kita lihat di sini kiranya Makassar ya, Makassar, warnanya putih. Kemungkinan ini adalah marmer. And I fell into a Batuan di Jayapura, kita tidak mengenal batas administrasi antara kabupaten dan kota. Karena penyebaran batuan di kota Jayapura dan kabupaten ini hampir sama. Terutama karena kalau kita bicara geologi regionalnya, batuan di kota dan kabupaten Jayapura itu dibentuk oleh beberapa formasi batuan. Pertama kita bilang batuan malian siklop. Contoh batuannya ada saya pegang ini. Ini bisa kita jumpai di kota Jayapura, bisa kita jumpai juga di Kabupaten Jayapura. Contoh ini batuan sikis hijau. Ini salah satu batuan metamorf yang tadi saya bilang kelompok malian siklop. Kemudian ini serpentinit. Kemudian ini ada amfibolit. Ini semua kelompok batuan metamorf siklop. Nah, batuan ini kita bisa jumpai di kota Jayapura. Ini kebetulan lokasinya di Uncen. Kemudian yang di Kabupaten Jayapura kita bisa jumpai di Talaga Ria, di Kampung Harapan, di Fargunung. Bisa kita jumpai batuan yang sama. Nah, ada perubahan sedikit, semakin ke arah kota Jayapura banyak kita ketemu batu gamping atau batu karang. Ada di belakang saya ini. Kalau di Kabupaten Jayapura bisa kita jumpai di arah Borowai sampai ke Genyam. Itu banyak. Jadi pada umumnya batuan di kota Jayapura ini ada beberapa. Kemudian ultrabasa, ada satu lagi batuan ultrabasa yang tadi saya ada sampaikan di Sentani, sudah terubah jadi serpentinit. Kemudian ada batuan gunung api, itu cukup unik karena banyak menyebar di Danau Sentani. Beberapa pulau di Danau Sentani itu terbentuk oleh batuan gunung api, formasi Awewa kita kalau sebandingkannya. Kemudian di daerah Puai kita bisa ketemu juga batuan sedimen, batuan yang berlapis. Ada batu pasir di sana, ada batu lempung di sana. Jadi memang unik kota dan Kabupaten Jayapura. Khusus kalau kita bicara batuan, tidak perlu kita ke tempat jauh-jauh dari Jayapura. Di sini cukup lengkap. Kalau saya bicara batuan ultrabasa dengan batuan metamorf, itu sudah mewakili batuan dari kerak samudra yang terangkat di permukaan. Termasuk juga dengan batuan gunung api. Nah, di sini batuan dari kerak benua tidak kita jumpai. Karena dominan di Jayapura ini hanya kita jumpai batuan dari kerak samudra yang banyak. Jadi itu kita ada pada apa setingkat masih pengenalan, ada batu apa, ya kan? Identifikasi, kenal saja dulu semuanya lah, gitu nih, ya kan? Tadi ketika saya intercept
apa kira-kira ada struktur, ada apa, mungkin kalau ada menghitung itu sudah agak lanjut begitu nih. Nah sekarang juga di sini pun kita kenal-kenal juga nih. Jadi kalau di sana tadi kenal batuan, utamanya di petrologi. Berarti sekitar yang tadi kita bahas dia di batuan beku, masih sudah termetamorf menjadi batuan metamorf gitu ya. Nah sekarang ada juga di sini batu, tapi sudah agak beda dengan di sana. Katakan ini sudah, jadi siapa kira-kira bisa jawab saya? Ini kira-kira batuan apa yang ada di sini bisa lihat? Sedimen. Aduh, pintar sekali. Lapa Bantar Abe Pantai, posisinya bisa kita lihat di peta, ada di teluk, dalam teluk ya posisi. Nah, ini produk vulkanik, produk dari gunung api. Sifatnya adalah dari lelehan, bukan dari ledakan. Secara umum kita bisa tahu mana bagian atas dari lava. Kalau kita lihat di sini, bagian yang cembung adalah bagian atasnya. Jadi ibaratnya yang kita lihat sekarang ini adalah bagian dari ubun-ubunnya. Jadi kalau misalnya kita lihat yang di sini adalah sayatan, melengkungnya ke atas. Ini adalah kita punya kepala. Dan sekarang kita lagi lihat bagian atasnya. Berarti kita lagi lihat dia punya ubun-ubun. Kurang lebih seperti itu. Jadi secara umum kalau misalnya kita punya lava bantal, di atasnya ada sedimen laut dalam, ini bagian dari keran samudra. Pak, bagian bawahnya mana? Belum ketemu. Berbeda dengan sedimen yang kita jumpai di padang bulan karena dia memiliki struktur yang lebih kompleks. Dan tampak di sini bahwa dia ada yang melengkung ya, kita sebut sebagai antikline, ada yang vertikal. Saya ingin menjelaskan bahwa sedimen di sini itu banyak kaitannya dengan vulkanisme. Sehingga materi dari batu pasir ini nanti akan didominasi oleh tuf. Ya. Nah, ada beberapa literatur yang menyebutkan ini sebagai napal. Napal itu dia merupakan sebagiannya adalah karbonat, sebagian non karbonat. Kalau nanti kita ikuti misalkan ini ya. Kalau lapisan yang bagus itu kan sebenarnya dia mendapat terus ke atas. Tapi lihat dia agak belok ke sana, turun lagi ke sini. Itu karena pengaruh air. Tetap posisi aslinya adalah datar. Lalu kemudian tergoncang, baru dia. Demikian juga seperti ini, karena sudah miring, dia terdesak. Dan ini sebenarnya bentuk apa namanya ini? Kayak antiklin. Sebenarnya bukan antiklin. Ini pengaruh karena air yang lebih tenang. Di bawah ini sudah ada mulai mangrove, terus kemudian kita seberang sedikit di depan sana itu yang pasir putih sebelahnya itu masih mangrove, terus kemudian kita seberang jembatan merah. Nanti waktu pertigaan dengan jalan ring road, nah sepanjang itulah mangrove berada. Bukit-bukit yang ada di sekitar mangrove yang ada di atasnya hujan. Katakan di mana hutanku, di mana hutanku. Api dan awanku menjagaku, kau berikan aku nama itu. Open your eyes, open your soul, and you will find what. Kalau ini tidak longsor dari atas, nah, tetapi yang di bagian bawah ini yang batuan metamorfik. Batuan metamorfik dari skis. Secara stratigrafi
dia tidak menunjukkan suatu kontak yang tegas. Tidak ada seperti batu ini dengan batu ini tuh ada kontak yang jelas kan? Ya, ada batasnya. Nah, di sini tidak ada. Sebenarnya kontak yang terjadi di sini itu sudah terganggu akibat erosi lapangan tadi. Anda lihat sebagai batuan, sebagai morfologi, sebagai struktur dan sebagainya, itu adalah fakta geologi. Kegiatan ini kami lakukan atas nama Ikatan Ahli Geologi Indonesia dalam rangkaian Hari Bumi yang akan kami ataupun kita peringati bulan depan. Maka ada beberapa kegiatan yang kami lakukan dan salah satunya adalah kegiatan field trip yang kami lakukan hari ini. Adapun kegiatan field trip ini kami libatkan 3 universitas, yaitu Universitas Cendrawasih, USTJ dan juga Universitas Soto dan Gesler. Dari ketiga universitas itu kami libatkan beberapa mahasiswa untuk bersama-sama dengan kami melakukan field trip dan sekaligus pengenalan geologi dasar di lapangan, sehingga mereka dapat mengetahui dan sekaligus mempelajari bagaimana sih kondisi geologi Kota Jayapura, terutama dari aspek bumi sebagai tempat kita hidup maupun dari aspek geologi teknik tempat kita beraktivitas. Ada beberapa tempat yang dikunjungi mulai dari Sentani sampai dengan terakhir kami di kantor wali kota sini. Kondisi litologinya sangat bervariasi dan juga struktur geologi yang berkembang di Kota Jayapura sangat bervariasi sekali. Sehingga ke depan kami berharap pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten itu dalam pembangunannya memperhatikan basis-basis geologi sehingga meminimalisir dampak bencana yang akan terjadi di kemudian hari. Aduh, mama lihat sapu hati suta tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah di Papua. Aduh, mama lihat sapu hati su tenggelam di dasar pasir, di laut biru di Papua.